Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pecinta tasawuf, apakah hari ini dalam keadaan sehat? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kajian tasawuf kita hari ini temanya larangan merendahkan diri di hadapan hartawan agar mendapatkan hartanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa bersimpuh kepada orang kaya untuk mendapatkan kekayaannya, maka hilanglah 2/3 agamanya. Dengarlah wahai orang-orang munafik, ini merupakan peringatan bagi orang yang bersimpuh kepada orang kaya. Bagaimana mungkin orang yang telah menjalankan salat, puasa, dan haji akan mendapatkan bagiannya, sedangkan ia belum bisa melepaskan wataknya itu. Di sini ada kalimat, bagaimana mungkin orang yang telah menjalankan salat, puasa, dan haji akan mendapatkan bagiannya, sedangkan ia belum bisa melepaskan wataknya itu. Jadi bagiannya ini, yang dimaksud bagiannya ini adalah kenikmatan iman dan kenikmatan Islam atau kenikmatan ibadah. Nah, jadi kita, sekalipun kita rajin puasa, salat, haji, kalau kita masih cinta dunia, masih bersimpuh kepada orang-orang kaya, mengharapkan kekayaan, maka kenikmatan-kenikmatan ibadah kita itu tidak mungkin kita dapatkan. Sekalipun banyak orang atau ada ulama yang mengatakan nikmat iman, nikmat Islam, selama diri kita masih silau dengan kekayaan, dengan harta, sibuk dengan dunia, maka hal itu adalah sesuatu yang mustahil atau sesuatu kebohongan. Dia mengatakan hal itu hanya sekedar ucapan saja, tetapi dirinya belum merasakan hal itu. Dan ini sebenarnya sesuatu aib kita, yang dimana kita ini punya aib semacam itu, tetapi dibungkus dengan kalimat-kalimat yang seakan-akan kita ini bisa merasakan kenikmatan iman, Islam. Padahal kenyataannya kita ini belum pernah merasakan hal itu. Kita mengetahui itu karena cerita-cerita dari orang-orang, bukan karena pengalamannya atau mengalaminya dirinya sendiri. Itulah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa sebenarnya ibadah-ibadah kita itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan atau kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jika hati kita masih cinta dunia, masih silau dengan harta kekayaan. Wahai orang-orang musyrik, dengarkan, tidakkah kamu menerima sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidakkah kamu menerima berita dari Rasulnya? Menyerahlah kamu, bertaubatlah, dan ikhlaskanlah dalam bertaubat, sehingga keimananmu menjadi bersih, keyakinanmu tumbuh, dan tauhidmu berkembang, bahkan cabang-cabangnya dapat menjulang ke arsy. Hai gulam, jika kamu memelihara imanmu sehingga pohonnya menjulang, tentu Allah akan membuatmu kaya, terhindar dari keinginan nafsu, dan tidak merengek-rengek kepada makhluk. Dia membuatmu kaya dari usaha, kaya pula dari penghasilan. Dia mengenyangkan jiwamu, hatimu, nuranimu, serta mengizinkan kamu berada di hadapannya. Dia menghilangkan kepakiranmu dengan ingat, dekat, dan cinta kepadanya. Kamu tidak peduli siapa yang makan harta dan sibuk mengumpulkannya. Kamu tidak peduli harta itu di tangan siapa. Sikapmu penuh kasih sayang, lembut, dan insaf. Wahai orang yang mengaku beribadah kepada Allah, padahal hatinya menyembah kepada makhluk. Sungguh kamu takut kepada mereka dan kamu juga berharap kepada mereka. Pada lahirnya ibadahmu untuk Allah, sedang pada batinnya ibadahmu untuk makhluk. Semua pencarianmu dan keinginanmu hanya untuk memperoleh sesuatu dari tangan mereka, baik dari harta benda maupun sesuatu yang tidak ada artinya. Kamu takut akan celaan mereka, kamu cemas kalau mereka menolak, dan kamu mengharapkan pemberian mereka dengan memperbanyak kesanggupanmu, budi baikmu, dan manisnya bicaramu di hadapan mereka. Itulah sindiran-sindiran Syekh Abdul Qadir Jailani kepada diri kita, dan pada umumnya memang manusia kebanyakan seperti itu. Dan ini menurut Syekh Abdul Qadir Jailani sikap-sikap yang buruk. Celaka kamu telah musyrik,
munafik, dan omong kosong, sehingga kamu termasuk kafir cindik. Celaka kamu telah sombong kepada Zat yang mengetahui, mata yang berkhianat, dan apa-apa yang bersembunyi dalam dada. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau kita seperti itu, maka kita termasuk orang kafir cindik, katanya seperti itu. Celaka kamu telah berdiri menjalankan salat dan mengucapkan Allahu Akbar, padahal kamu berbohong dalam ucapanmu. Makhluk dalam hati tampak lebih besar daripada Allah Azza wa Jalla. Bertaubatlah kamu kepada Allah, janganlah kamu berbuat kebajikan untuk selain Allah. Jangan untuk dunia dan jangan pula untuk akhirat atau surga. Jadilah kamu termasuk di antara orang-orang yang menginginkan keridhaan Allah. Tunaikanlah hak-hak Allah. Janganlah kamu beramal hanya untuk dipuji dan disanjung. Janganlah kamu beramal untuk memperoleh pemberian. Celaka kamu, rezekimu tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Kebaikan atau keburukan telah dipastikan, maka sibukkanlah dirimu untuk berbakti kepada Allah. Kurangilah kerakusanmu, pendekkan keinginanmu, jadikanlah kematian sebagai titik tolak sikapmu. Agar kamu berbahagia, kamu wajib mengikuti agama, demikian pula segala tingkah lakumu. Wahai kaum, bukankah telah ditetapkan bagimu untuk mengikuti syariat agama, tetapi kamu telah meninggalkannya dari berbagai segi lahir dan batinmu. Kamu telah memperturutkan nafsu dan keinginanmu. Kamu telah pongah terhadap kelemah lembutan Allah kepadamu, padahal hari demi hari Dia telah menyingkirkan azab dan hukuman bagimu. Dan di akhirat Dia akan menurunkan siksaan bagimu dari berbagai arah. Dia akan menyiksa dan menyerangmu. Kemudian datanglah saat kematianmu. Kemudian kamu bersemayam di dalam kubur. Kamu akan menjumpai kesempitan kubur dan siksaan di dalamnya. Maka kamu akan menetap di tempat itu sampai hari kiamat. Kemudian kamu akan dibangkitkan kembali lalu dihimpun di tempat yang lebih besar dan lebih luas. Kemudian kamu dihisab sampai sekecil-kecilnya atas semua perbuatan yang telah kamu lakukan ketika di dunia. Kamu ditanya dari sesuatu yang kecil hingga sesuatu yang besar. Kamu bagai patung tak bernyawa, bagai tengkorak hidup tak berdaya yang hanya patut masuk neraka. Ibadahmu tidak disertai keikhlasan, bagaikan orang tak bernyawa. Karena itulah dirimu dan ibadahmu hanya layak untuk neraka. Apa yang kamu butuhkan dari usahamu? Jika kamu tidak ikhlas dalam beramal, manfaat apakah yang kamu dapatkan darinya? Kamu termasuk amilatun nasibah, atau orang yang bekerja lagi payah. Kamu bekerja di dunia, namun tetap mengalami kepayahan atas panasnya hari kiamat, kecuali jika kamu bertaubat dan mohon ampun sebelum datang kematian. Maka pintu di hadapanmu tertutup dan kamu tidak dapat memasuki pintu taubat. Dahulukanlah keinginanmu untuk kembali kepada Allah, sehingga pintu keutamaannya tidak tertutup bagimu, dan Dia tidak membuat kamu terkecoh oleh nafsumu, tingkahmu, kekuatanmu, hartamu, dan segala sesuatu yang tidak bermanfaat bagimu. Itulah siksaan yang diceritakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Jika ibadah-ibadah kita ini tidak ikhlas, atau ibadah-ibadah kita ini hanya mengharapkan makhluk, bukan karena Allah Ta'ala. Celaka kamu telah menggantungkan usaha pada tokomu, padahal katanya hatimu telah pasrah kepada Allah. Carilah rezekimu dan rezeki mereka dari Allah. Jangan menggantungkannya dari harta benda atau toko, maka Allah akan mengulur rezekimu dan rezeki mereka di tanganmu, dan Dia akan memberikan kemurahannya, berdekatan dengannya dan kesenangannya untuk hatimu. Dia membuat keluargamu kaya dari kamu dan membuat kamu kaya dari sebab Dia. Dia membuat mereka kaya dengan apa yang Dia kehendaki dan dengan cara yang Dia kehendaki pula. Dikatakan kepada hatimu, ini untukmu dan ini untuk keluargamu. Lalu bagaimana kamu akan sampai pada tingkatan yang dibicarakan ini? Padahal seumur hidupmu kamu selalu musyrik, tertutup dan terjauhkan. Kamu tidak kenyang dari harta dan menumpuk-numpuknya. Pintu hatimu telah tertutup. Keinginan hatimu untuk memasukinya
dan mengingat Allah Azza wa Jalla telah terputus pula, maka bertaubatlah dengan sungguh-sungguh dalam bentuk taubat yang terlihat dari berbagai amalmu. Menyesallah dengan sungguh-sungguh dalam bentuk penyesalan yang dapat menimbulkan sikap yang selalu jauh dari keburukan. Perbanyaklah menangis atas kesalahan yang telah kamu lakukan. Santunilah orang-orang fakir dari hartamu. Jangan kamu simpan saja sehingga kamu menutup mata terhadap orang-orang yang dekat. Sesungguhnya orang mukmin yang telah yakin akan balasan Allah di dunia dan akhirat tidak pernah lepas dari berbuat kebaikan. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam bertanya kepada iblis, "Siapakah orang yang paling kamu benci?" Iblis menjawab, "Yang paling aku benci adalah orang fasik yang pemurah." "Apa sebabnya?" tanya Nabi Isa alaihissalam. Iblis menjawab, "Karena aku ingin agar kebakhilan seorang mukmin itu akan menjerumuskannya ke dalam maksiat, dan aku khawatir kalau kedermawanan orang fasik akan menghapuskan dosa-dosanya." Dalam riwayat Nabi Isa ini harus jadi pegangan kita bahwa katanya iblis ini takut sama orang yang derma. Nah, sekalipun orang ini fasik, kalau kita derma, maka kata iblis ada peluang dosa-dosanya itu diampuni karena kedermaan kita atau murahnya kita sering ngasih kepada orang-orang. Dan mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang tidak bakhil, menjadi orang pemurah, sehingga Allah mengampuni dosa-dosa kita karena sikap pemurah kita. Dan katanya orang mukmin yang bakhil itu telah sibuk dengan dunia dan untuk dunia. Adapun agama memerintahkan untuk bekerja agar dapat membantu seseorang untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla, padahal kamu ketika bekerja justru untuk membantu kemaksiatan. Kamu meninggalkan salat, perbuatan baik, dan tidak mau mengeluarkan zakat, maka kamu berada dalam kemaksiatan, bukan dalam ketaatan, sehingga usahamu bagai penyamun bagi dirimu sendiri. Kematian telah dekat, maka berbahagialah seorang mukmin, dan menyesallah orang kafir dan orang munafik. Diriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bila seorang mukmin meninggal dunia, ia berharap bahwa ia tidak hidup di dunia saja, sedang tidak ada masa dia melihat kemuliaan Allah Azza wa Jalla baginya." Jadi kalau melihat atau membaca dari sabda Nabi ini bahwa seorang mukmin ini kalau meninggal, dia ini benar-benar mengharapkan ada kehidupan selain hanya di dunia saja. Karena seorang mukmin ini menginginkan ada kehidupan baru itu bukan karena ingin mengharapkan surga, tetapi karena ingin melihat Allah, ingin dekat dengan Allah. Jadi dia merasa rindu dengan kedekatannya kepada Allah. Dia tidak ingin kedekatannya itu hanya ketika ada di dunia, tetapi setelah kita mati pun si orang mukmin ini benar-benar mengharapkan kedekatannya lagi dengan Allah. Nah, dengan demikian berarti bahwa kedekatan diri kita ini dengan Allah itu benar-benar sesuatu yang indah, yang nikmat, yang bahagia. Dan mungkin kenikmatan dan kebahagiaan ini sulit untuk kita jelaskan, sehingga orang-orang mukmin ini begitu merindukan kedekatan dirinya dengan Allah, sampai-sampai dia mati pun ingin terus dekat dengan Allah. Dan katanya, "Wahai orang fakir, bersabarlah kamu atas kefakiranmu. Sesungguhnya kefakiran dunia dapat terputuskan." Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW berkata kepada Aisyah radhiyallahu anhu, "Ya Aisyah, harguklah pahitnya dunia untuk kenikmatan akhirat." Di sini ada kalimat sesungguhnya kefakiran dunia dapat terputuskan. Jadi penjelasannya seperti ini. Kita harus yakin bahwa hidup di alam dunia ini ada dua pasang, manis, pahit, suka, duka. Artinya segala sesuatu itu tidak selamanya, jadi selalu berubah-ubah. Nah, ketika kita mendapatkan kefakiran di dunia, maka yakinlah kefakiran itu tidak akan selama-lamanya. Nah, sekalipun kalau seandainya
hidup kita ini selalu pakir sampai mati, maka kepakiran itu hanya sebatas itu. Yang lamanya bisa ditentukan misalnya 100 tahun, karena tidak mungkin di zaman sekarang manusia hidup di atas 100 tahun, itu jarang sekali yang terjadi. Nah, ketika diri kita ini sabar ketika mendapatkan kepakiran, maka di ketika itu kalau kita sudah mati, maka semua itu akan terputus dan tidak akan terulang lagi. Nah, yang ada adalah kebahagiaan nanti setelah kematian. Nah, yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad itu jangan sampai kita ini pakir ketika setelah kematian. Karena setelah mati, kalau manusia mendapatkan kepakiran atau kesusahan, maka itu akan lama sekali. Bisa ribuan tahun, bahkan ratusan tahun. Sementara kita hidup di dunia hanya paling mentok 100 tahun kalau dihitung 100 tahun. Karena jarang sekali manusia hidup di atas 100 tahun itu. Dan itu lebih baik jika kita menerima kepakiran hanya di dunia saja. Dan katanya, kamu tidak mengerti apakah kamu di tengah-tengah kaum itu termasuk orang yang celaka atau bahagia. Sesungguhnya yang mengetahui hal ini hanyalah Allah semata dan telah tercatat sejak dahulu kala. Akan tetapi janganlah kamu lantas tidak peduli atau takut dengan ketetapan yang telah terdahulu, sehingga kamu telah keluar dari batas agama. Berusahalah untuk melakukan kebajikan yang telah diperintahkan kepadamu, dan kamu janganlah terhalang oleh ketetapan yang terdahulu, karena hal tersebut tidak dapat diketahui olehmu, juga tidak dapat diketahui oleh selain kamu. Hal itu termasuk perkara yang gaib. Jadi kalimat ini sebenarnya sudah kita jelaskan bahwa di sini kan ada kalimat tercatat sejak dahulu kala. Jadi kalau kita baik, maka kebaikan ini sudah dicatat sejak dahulu. Jadi maksudnya ketetapan atau ketentuan Allah yang sudah tercatat atau sudah dicatat sejak zaman dahulu itu bukan secara mutlak. Jadi misalnya kita menjadi orang buruk, apakah secara mutlak bahwa kita ini dijadikan menjadi orang buruk? Itu bukan itu yang dimaksud oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalimat-kalimat Syekh Abdul Qadir Jailani ini adalah kalimat yang agar mudah dimengerti saja. Jadi ketetapan-ketetapan Allah itu ditentukan atau ditetapkannya itu melalui hukum sebab akibat. Jadi bukan secara mutlak. Misalnya teman-teman menjadi garong itu, jangan teman-teman ini menganggap bahwa teman-teman ini diciptakan oleh Allah itu sengaja menjadi garong. Jadi sehingga teman-teman ini malas untuk berbuat baik, karena menurut teman-teman, aku kan sudah ditentukan menjadi garong seperti itu. Bukan seperti itu. Jadi ditetapkannya itu tidak secara mutlak, tetapi melalui hukum sebab akibat atau hukum sunatullah. Penjelasan ini sebenarnya sudah dibahas dan mungkin kita harus dijelaskan ulang karena takut ada pendengar yang belum mendengarkan video sebelumnya. Jadi ketetapan-ketetapan yang dimaksud oleh Allah itu misalnya seperti ini. Ketika pemerintah membuat jalan ke Surabaya dan jalan ke Jakarta. Nah, di sini kita ini mau kemana? Mau ke Surabaya apa mau ke Jakarta? Nah, jika kita memilih ke Jakarta, maka secara lahiriah yang menentukan saya ke Jakarta itu adalah saya sendiri. Tetapi menurut ketetapan yang menentukan saya ke Jakarta itu adalah pemerintah, karena pemerintah yang telah menyediakan jalannya itu. Kalau seandainya tidak ada jalan yang dibuat oleh pemerintah, maka saya tidak bisa ke Jakarta. Nah, karena ada jalan yang sudah dibuat oleh pemerintah, jadi saya bisa ke Jakarta. Nah, begitu juga ketetapan-ketetapan Allah. Kita menjadi baik, menjadi buruk itu tergantung diri kitanya sendiri. Hanya Allah sudah menyediakan jalan-jalannya itu. Mungkin bisa dipahami perumpamaan ini. Jadi kalau misalnya kita
menganggap bahwa ketentuan-ketentuan itu secara mutlak, misalnya kamu menjadi garong, kamu menjadi orang baik, maka hal ini akan mencederai hukum atau sifat kemahaan Allah. Allah itu maha adil. Kalau misalnya si A harus jadi baik, si B harus jadi buruk, berarti Allah itu tidak adil. Jadi bagaimana cara Allah adil ini? Nah, jadi memahami Allah adil itu ya dengan cara seperti itu. Jadi secara lahiriah, ya saya yang melakukannya, tetapi secara hakikat atau secara ketetapan, Allah lah yang menjadikan kita seperti ini. Jadi jalannya Allah yang memberikan, tetapi ketika sudah ada jalan tergantung kita. Dan katanya suatu kaum telah menyebar di atas hamparan dunia, lalu lenyap dirinya. Mereka berdiri di hadapan Tuhannya, dan dengan khusyuk mereka sibuk berbakti kepadanya. Mereka mengambil sebagian dari dunia hanya untuk bekal, bukan untuk berpoya-poya. Bahkan mereka mengambilnya hanya sekedarnya. Mereka bangkit dengan niat untuk beribadah dan menjaga kehormatan dari jeratan dan tipu daya setan. Mereka menggunakan farjinya hanya dalam batas yang diperintahkan Allah dan mengikuti sunnah nabinya. Bahkan dalam setiap urusan mereka semata-mata mengikuti perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Mereka selalu dalam cita-cita yang mulia dan juhud yang kuat dalam segala urusan. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami termasuk di antara mereka dan sediakanlah bagi kami dari berkah mereka. Amin. Kalau saya perhatikan dalam kalimat ini, di mana Syekh Abdul Qadir Jailani ini menceritakan sikap perilaku orang-orang soleh, dan diakhiri dengan Allahumma ya Allah, jadikanlah kami termasuk di antara mereka. Ini adalah doanya Syekh Abdul Qadir Jailani ketika dia menuliskan pesan-pesan ini, petuah-petuah ini. Syekh Abdul Qadir Jailani ini merasa mengagumi terhadap orang-orang soleh itu. Karena saking kagumnya Syekh Abdul Qadir Jailani kepada orang soleh itu, sehingga dirinya berdoa kepada Allah agar dirinya dijadikan termasuk dari golongan mereka, dan katanya sediakanlah bagi kami dari berkah mereka. Padahal menurut saya bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani ini orang yang soleh, tetapi ketika dia menceritakan sikap perilaku orang soleh, karena penghayatannya yang begitu dalam, sehingga dia merasa kagum dengan sikap-sikap perilaku orang soleh ini, sehingga dia ingin dirinya menjadi termasuk orang yang seperti itu. Padahal menurut saya kan dia itu orang yang soleh juga. Inilah sikap-sikap perilaku orang soleh itu. Orang soleh pasti akan mengagumi orang soleh itu, dan dirinya akan merasa buruk. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani berdoa seperti itu. Dan ketika ini dituliskan atau dicatat, maka yang terkesan adalah kita yang harus berdoa seperti ini. Padahal menurut saya ketika Syekh Abdul Qadir Jailani mencatat ini atau menulis ini, doanya itu karena kekaguman dirinya kepada orang soleh itu. Tetapi karena Syekh Abdul Qadir Jailani ini dijaga oleh Allah, ketika berdoanya itu tidak ada kesan doa untuk dirinya sendiri, tetapi menggunakan kalimat kami, yang dimana di sini ada pesan juga kepada diri kita bahwa kita harus berdoa seperti ini. Artinya bahwa kita itu harus menjadi orang-orang yang soleh. Wahai gulam, selama hatimu masih silau terhadap dunia, kamu tidak akan mengerti keadaan orang-orang soleh. Selama kamu masih terhalang oleh makhluk dan musyrik bersama mereka, mata hatimu tidak akan pernah terbuka. Tidak ada pembicaraan sehingga kamu mau berjuhud dalam dunia dan makhluk. Jadilah kamu orang yang bersungguh-sungguh, maka kamu akan melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh selain kamu. Di sini ada kalimat, selama hatimu masih silau terhadap dunia, kamu tidak akan mengerti keadaan orang-orang soleh. Dan memang fakta yang terjadi seperti itu. Banyak orang-orang menganggap ada orang soleh, ada orang wali katanya, tetapi pada ujung-ujungnya ketahuan bahwa itu adalah penipuan, bahwa itu adalah orang sesat.
ini banyak terjadi pada diri kita. Kadang kita mengagumi orang-orang yang menurut kita orang baik, orang benar, orang soleh, wali, ternyata itu keliru. Ya karena seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa selama hati kita silau terhadap dunia, maka kita ini tidak akan tahu orang-orang yang soleh itu. Kita kan selalu menganggapnya begini, kalau seumpama ada orang sakti misalnya, kalau kita berobat langsung sembuh, kalau kita minta doa langsung diijabah. Nah dengan demikian saja kita langsung meyakini bahwa itu orang soleh, bahwa itu orang yang dekat dengan Allah. Apalagi kalau kita berkunjung kepada orang itu, lalu orang itu kelihatan sholatnya rajin, pakaiannya serba sorban dan sebagainya, kita malah tambah keyakinan bahwa itu adalah orang soleh. Tambah lagi kalau ada kekayaannya, sudah doa-doanya diijabah, kelihatan sholatnya rajin, terus hartanya cukup atau banyak, kita ini semakin yakin bahwa itu adalah orang soleh, bahwa itu adalah wali. Nah ini kebodohan-kebodohan kita. Kita menilai seseorang solehnya itu hanya dilihat dari itunya saja. Kenapa kita bisa menganggap orang soleh itu seperti itu? Karena kita tahunya orang soleh itu dari cerita-cerita, yang dimana cerita-cerita itu kita tidak bisa memahaminya. Maka satu-satunya jalan agar kita mengetahui orang soleh atau tidaknya itu, kita harus menjalankannya, harus menjadi orang yang soleh. Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Jadi kita ini akan mengerti, oh ini orang soleh, oh ini orang yang tidak soleh. Kalau kita mengetahui orang soleh itu dari cerita-cerita, maka pencarian kita ini hanya meraba-raba. Yang namanya meraba-raba itu sifatnya tidak pasti atau tidak bisa dipastikan kebenarannya, apakah itu benar orang soleh atau tidak. Pada kenyataannya kan seperti itu. Banyak orang yang salah memilih, salah menilai. Begitu juga ketika kita mendengar kajian tasawuf, kita bisa salah menilai. Kita tidak tahu mana kajian tasawuf dan mana kajian yang menceritakan hasil-hasil dari tasawuf itu. Kalau kita ingin belajar bertasawuf, maka yang mesti kita dengar, yang mesti kita pahami adalah kajian-kajian tasawuf. Tetapi kalau kita hanya ingin mengoleksi pengetahuan tasawuf, ya silahkan untuk mendengarkan hasil dari tasawuf itu. Misalnya menceritakan tentang karomah, itu kan hasil dari tasawuf, dan pentingnya itu tidak penting, menurut saya itu tidak penting. Misalnya ketika menceritakan kajian hakikat sholat, hakikat puasa, itu sebenarnya tidak penting. Kalau kita memang niatnya ingin belajar tasawuf, kalau kita ingin belajar tasawuf, maka kajian-kajiannya jangan hal-hal semacam itu. Jadi kajian-kajian tasawuf bagi orang yang ingin bertasawuf, maka kajiannya seperti yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu Fathur Rabbani. Fathur Rabbani ini adalah kajian untuk mengantarkan diri kita menjadi seorang sufi atau kekasih Allah. Itu kajian yang tepat. Tetapi ketika kita mendengar kajian tentang hakikat sholat, hakikat sholatul mustaqim, terus karomah, itu bukan kajian untuk bertasawuf, dan itu tidak penting, kecuali hanya sekedar koleksi pengetahuan kita saja. Karena begini teman-teman, hakikat sholat, hakikat sholatul mustaqim, tentang segala sesuatu itu kita akan tahu sendiri. Dan saya juga nggak tahu kenapa alasannya masih banyak orang-orang yang suka kajian-kajian tasawuf itu hanya ingin mendengar cerita-cerita yang wahnya, seperti karomah, hakikat ini, hakikat itu, kosong, isi adalah kosong. Menurut saya itu, kalau kita membahas kosong adalah isi adalah kosong, itu cuma rekayasa pikiran kita, bagaimana cara kita berpikir. Sebenarnya kalau kita pikir
lebih jernih lagi, kalimat-kalimat itu sebenarnya janggal, aneh gitu. Ketika ada orang yang berbicara kosong itu adalah isi, isi itu adalah kosong. Sebenarnya dari sisi apa mereka menjelaskan itu? Kalau memang kosong ya kosong, kalau memang isi adalah isi. Gak mungkin yang kosong tapi isi. Jadi maksud mereka itu kosong adalah isi itu kosong ketika lahiriah kita tidak melihat hal itu. Tetapi kalau kita mampu melihat sesuatu yang kosong itu sebenarnya tidak ada yang kosong, itu isi. Jadi berdasarkan kelemahan akal pikir kita, lalu kesempatan untuk bermain kata-kata ini dijadikan alat untuk kita agar retorika pembicaraan kita itu menjadi uah. Padahal sebenarnya kalau kita jernih, nggak ada kalimat kosong adalah isi, isi adalah kosong. Yang memang kata orang-orang yang menjelaskan bahwa kosong itu adalah Allah, karena sesuatu yang tidak terlihat. Jadi menurut dia sesuatu yang tidak terlihat itu adalah kosong. Kalau berbicara hakikat ya hakikat, kalau bicara syariat ya syariat. Jangan sesuatu hakikat dibawa ke syariat, yang syariat dibawa ke hakikat. Itu apa-apaan, loncat-loncatan semacam kayak begitu. Jadi sekali lagi, yang kosong itu ketika lahiriah kita tidak mampu melihatnya, maka kita dianggap kosong. Nah, secara hakikatnya ada isinya. Nah, inilah pemutaran permainan kata-kata, hakikat dibawa ke syariat, syariat dibawa ke hakikat, agar kalimat-kalimat kita itu seperti wah, seperti itu. Tetapi saya yakin ketika teman-teman sudah memahami hal ini, hal-hal semacam ini sebenarnya tidak aneh dan kita bisa memahaminya, kalimat-kalimat yang disampaikan oleh mereka itu. Buat teman-teman, karena tema larangan merendahkan diri di hadapan hartawan itu terlalu panjang, besok kita lanjutkan lagi, walaupun ini hanya sebagian, tetapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.